Hari ini kita bersuka cita saudara, karena sekali lagi saya katakan Tuhan Yesus baik ya. Tadi pujian Thomas, Bapa engkau sungguh baik. Sepanjang hidup kita, sepanjang perjalanan kita merasakan Tuhan begitu baik. Untuk itu apa yang kita bisa kembalikan kepada Tuhan selain hidup kita? Untuk beri yang terbaik, setia kepada Tuhan. Saudara boleh beraktivitas. Memang Tuhan kasih saudara pekerjaan, Tuhan kasih saudara keluarga. Saudara harus perhatiin keluarga, perhatiin pekerjaan yang Tuhan beri. Tetapi lebih dari itu saudara harus juga memperhatikan Tuhan. Ya, karena Dia yang melakukan semua kebaikan itu. Saudara bakas semua kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Tema kita pagi hari ini masih sama, tapi hari ini bagian yang ketiga. Kristen Raja Wali Part 3. Waduh. Saya dulu bahasa Inggrisnya dulu bisa, sekarang sudah nggak bisa gitu ya. Puji Tuhan ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 40 ya. Ayat 29 mulai atau 28 saya baca. Demikian bunyi firman Tuhan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan jemaat Tuhan khususnya GPD Pelangi Kasih Bandung yang ada di rumah masing-masing, sampai hari ini kita masih beribadah secara live streaming. Kita berdoa supaya minggu-minggu ke depan kita sudah kembali bisa beribadah di gereja kita, di tempat kita. Dan seberapa banyak saudara yang juga mengikuti ibadah live streaming kami, terima kasih sudah mengikutinya. Semoga saudara semua diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saya tertarik dengan Raja Wali saudara. Beberapa minggu, 2 minggu kemarin ya, minggu kemarin dan 2 minggu kemarin saya bicara tentang keunikan Raja Wali ya. Sudah 5 poin saya bahas ya. Dan ini ada beberapa poin lagi keunikan yang saya temukan dari seekor burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali yang saya katakan sebelumnya dialah burung yang besar, tingginya 90 cm, bentangan sayapnya 2 meter. Bahkan burung ini punya mata yang 8 kali lebih tajam dari manusia. Kecepatannya sampai 120 atau 120 km per jam. Dan banyak keunikan ya. Jadi burung Raja Wali adalah burung yang gagah ya, burung yang luar biasa ya, bahkan menjadi lambang negara ya. Burung Raja Wali menjadi kekuatan, menjadi simbol-simbol kekuatan, keperkasaan ya. Raja Wali juga dikenal dengan binatang yang ganas ya. Karena ketika dia mau menerkam mangsanya untuk memakan mangsanya, dia punya kekuatan yang luar biasa. Kukunya yang begitu tajam. Nah, hari ini kita belajar Raja Wali. Raja Wali yang super, Raja Wali yang dahsyat, Raja Wali yang luar biasa. Ternyata bagian pertama atau poin pertama dari bagian ketiga Kristen Raja Wali adalah Raja Wali ternyata bisa sakit. Ya. Semua makhluk hidup di dunia ini bisa sakit. Siapapun dia. Saya pernah ada orang berkata waktu saya sakit, kok pendeta sakit? Ya kan? Mungkin ada sebagian orang berpikir pendeta kan itu, aduh, hidup dengan Tuhan itu luar biasa, tapi kok sakit? Pendeta juga manusia. Ya kan, bisa sakit gitu ya. Ya. Malah ada yang saya agak sedikit lucu gitu ya. Ada seorang anak kecil, kemudian waktu istri saya sakit, terus anak kecil itu bilang, kok dokter sakit?
Dia pikirkan dokter itu menyembuhkan orang sakit, tapi kok dokternya sakit. Nah, saya mau katakan, disinilah saudara, bahwa kita pun, siapapun kita bisa sakit. Gampang sakit, mudah sakit. Saudara, orang yang hebat sekalipun, saudara yang mengerti sakit apa dan kemudian obat apa yang saudara akan minum, saudara mungkin mengerti, tetapi kenyataannya memang kita manusia itu juga bisa sakit. Ya, sakit secara fisik. Nah, di sini saya belajar dari seekor burung Raja Wali. Ternyata ketika dia sakit, dia memilih untuk terbang ke tempat favoritnya dan menikmati hangatnya sinar mentari. Ya, ternyata menurut penelitian, bagi burung Raja Wali yang sakit, sinar mentari memiliki peran yang penting. Sinar mentari memiliki peran yang penting bagi burung Raja Wali ketika dia sakit. Selain memberi kehangatan, sinar mentari juga sebagai obat mujarab bagi burung ini. Ya, dia tidak punya obat lain ternyata selain sinar matahari. Makanya dia naik ke tempat favoritnya, itu di atas bukit, berdiam di sana, dan dia menantikan sinar matahari untuk mengalami kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara yang mungkin hari ini sedang sakit, baik saudara di rumah atau mungkin yang ada di rumah sakit hari ini yang sedang mengikuti tayangan, hanya dekat kepada Tuhan, hanya saudara mengandalkan Tuhan, percaya kepada Yesus, Dia akan memberikan kesembuhan. Sebab bagi Tuhan semua penyakit bisa sembuh. Ya. Di dunia medis, Yesus saya sudah bilang, di dunia medis, di dunia kedokteran, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Itu bahasa dunia kedokteran. Saya mau katakan juga bahwa di dalam Yesus tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi sekali lagi, saudara yang sakit, seperti Raja Wali, dia terbang ke tempat favoritnya. Ini bicara saudara harus dekat dengan Tuhan, datang kepada Yesus, memohon pertolongannya, memohon kehadirannya untuk menjamah kita. Kalau Raja Wali dengan sinar matahari, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita datang dengan kerendahan, kita datang dengan kesungguhan. Sebab Yesus penyembuh yang agung bagi tubuh kita. Jangan berpikir, wah kalau batuk pilek Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Tapi kalau sudah kanker, kalau sudah jantung, kalau sudah penyakit-penyakit parah, tidak bisa disembuhkan. Ada banyak kesaksian orang yang mengalami sakit disembuhkan. Bahkan mungkin saudara juga banyak melihat, mendengar bahwa ada orang-orang yang kena COVID-19 bisa disembuhkan. Saya mendapat tayangan beberapa video, ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan, dia mengalami kesembuhan lewat cara Tuhan yang luar biasa. Dia bebas dari COVID-19. Apakah itu anak Tuhan, hamba Tuhan? Jadi percayalah saudara yang sedang sakit hari ini, jangan takut, asalkan hidupmu dekat dengan Tuhan. Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Penyakit yang kedua adalah penyakit pergumulan. Penyakit ekonomi. Kemudian penyakit rumah tangga. Penyakit pekerjaan. Penyakit pelayanan. Itu menjadi bagian dalam kehidupan pribadimu yang kau rasa, kok usaha saya seperti sakit. Ya.
kami kemarin di tune up, saudara. Bahkan harus nginap karena ganti pilot dan lain sebagainya, saudara. Waktu saya ambil kemarin pulang ke rumah, di tol, bagus, nggak ada masalah. Tadi pagi sebelum saya kesini, saudara, kok mesinnya bergetar begitu. Terus tidak ada kekuatan untuk maju. Ya, saya khawatir karena lampu engine-nya juga nyala. Waduh, sampai Fanny juga lihat di Google, kalau lampu itu nyala apa itu masalahnya? Masalahnya di mesin. Saya telepon bengkelnya. Oh, bawa aja nanti Pak, bawa aja. Saya bilang, apakah nyampe ke bengkel? Oh, nggak masalah kok Pak, itu nggak masalah, bawa aja. Saya bilang, saya mau ibadah dulu, nanti siang saya bawa. Iya, jadi tadi agak pelan, nggak ada tenaga sudah. Sampai ke sini ya. Di jalan, istri saya bilang, Frit, Honda Frit, sembuh ya, sehat ya. Nah, saudara, sakit apa yang saudara rasa? Ya, memang kalau orang sakit, kita yang sakit, aduh rasanya nggak kuat, nggak tahan. Orang yang kita kasih sakit, kita juga rasanya tidak ingin dia mengalami kesembuhan. Binatang peliharaan kita pun kalau sakit, aduh. Kami punya anjing 2 gogok di rumah, saudara. Kemarin yang satu sakit, saudara, tidak mau makan. Apa yang sudah saya lakukan, saudara? Saya tumpang tangan, saya katakan dalam nama Yesus sembuh. Ya. Binatang peliharaan pun yang sakit, kita ikut rasa sakit juga kan? Kita doakan, kasih obat. Istri saya kasih obat, bukan obat binatang tapi obat buat manusia. Saya bilang yang penting dalam nama Yesusnya. Ya, sebab kalau pergi ke dokter hewan jauh lagi, saya nggak mau ngomong itu. Ya, nanti ada yang dokter hewan yang nonton manusia. Ya, jadi tidak dibawa, saudara. Jadi akhirnya didoakan sembuh, saudara. Ya, maksud saya mau bawa saudara ketika ada yang sakit. Nah, di rumah tanggamu, dompetmu sakit, usahamu sakit, pekerjaanmu sakit, percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan sembuh. Tuhan akan buka jalan usahamu, Tuhan akan berkati. Yang terpenting seperti Raja Wali tahu tempat favoritnya. Saya mau katakan kepada saudara-saudara yang sakit apapun itu, saudara harus mengerti tempat favoritmu di mana. Tempat tinggalmu yang sebenarnya di mana? Di dalam Yesus. Datang kepada Yesus. Dia sumber kesembuhan, dia sumber pemulihan. Dalam pribadimu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, apapun yang kau hadapi, dia satu-satunya penolongmu. Ya, saya nggak tahu di masa COVID-19 ini, saudara, ada begitu banyak usaha yang bangkrut, ada begitu banyak pekerjaan yang mungkin ada di antara saudara yang mungkin di PHK atau pengurangan karyawan. Saudara mungkin bekerja tidak tiap hari, saudara mungkin bekerja harus dikurangi, gajimu dipotong. Ini kondisi sakit, saudara, tidak biasanya. Saudara mau kemana? Semua orang seperti itu. Saudara mau minta tolong siapa? Dunia sedang sakit, saudara. Yang saudara harus lakukan adalah datang ke tempat favoritmu. Siapa tempat favoritmu? Itu intinya. Kalau Raja Wali aja dia tahu tempat favoritnya di atas gunung, di atas bukit, menantikan sinar matahari yang menjadi obat baginya. Masakan saya dan saudara tidak tahu tempat favorit kita? Di dalam Yesus. Dan segala hal yang akan terjadi akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Yang kedua, yang saya dapat dari burung Raja Wali, tadi yang pertama, Raja Wali bisa sakit, ya, sehebat-hebatnya Raja Wali,
segagah-gagahnya dia juga bisa sakit. Sehebat-hebatnya saudara, puji Tuhan kalau saudara sampai hari ini sehat. Tapi ingat, engkau bisa sakit. Engkau bisa sakit. Ya, makanya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ketika sakit, engkau punya tempat favorit yang engkau datangi. Dia akan menolong. Kemudian yang kedua, Raja Wali yang kita kenal ganas, gahar, ya. Tetapi ternyata Raja Wali juga setiap burung, khususnya Raja Wali, akan mati. Akan mati. Semua makhluk di dunia ini tidak ada yang abadi. Raja Wali tidak abadi. Walaupun dia punya usia yang panjang, dia mengalami, saya sudah katakan minggu kemarin, dia mengalami pembaharuan dari umur 40, dia masuk dalam masa pemulihan, masa dia susah, masa dia harus berdiam diri. Tapi ketika dia melewati masa itu, dia kembali kuat dan bisa mencapai umur 70 bahkan 100 hidup. Tetapi tetap dia tidak abadi. Dia juga akan mati. Ya, yang luar biasa yang saya pelajari dari burung Raja Wali, ketika dia tahu kapan dia akan mati. Ya. Kalau dia sudah waktunya dia akan mati, dia menggunakan caranya yang elegan untuk menyambut kematian. Ya. Karena sering di rumah, saudara, ya, agak sering nonton film. Ya, walaupun saya memang senangnya action, kadang-kala terpaksa nonton horor, terpaksa nonton apa selain horor lah? Korea. Bukan Korea. Apa selain horor itu? Mirip horor. Trailer. Ya. Ternyata saudara, saya melihat kalau jagoan, ya, jagoan, dia pengen mati secara terhormat. Musuh pun begitu, sudah ditembak kah atau sudah dipukul kah, dia masih menunjukkan bahwa dia luar biasa. Ya. Tetapi Raja Wali, dia tahu waktunya yang tepat. Dan sudah tahu, ternyata Raja Wali ketika dia akan mati, dia pergi ke tempat yang menjadi kesukaan. Lagi-lagi di atas gunung. Ya. Di atas gunung. Dan elegannya, saudara, dia menutupi tubuhnya menggunakan kedua sayap. Saudara bisa memvisualisasikan, saudara, tutup sayap. Kemudian memandang ke arah datangnya matahari, terbitnya matahari. Kemudian dia mati. Saya mau katakan, apa faedahnya, apa maksudnya kepada kita? Ya, apa maksudnya kepada kita? Sebagai orang yang percaya, tadi yang saya katakan Kristen rohani, kita juga memohon, ya, bahkan semua akan mati. Ya. Orang Kristen, anak Tuhan yang setia juga akan mati. Nah intinya saudara, saya mau katakan bahwa kita tetap perhatian kita kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siap nggak kita? Siap tidak kita? Ya, untuk ada, untuk ketika kesempatan, ketika ajal itu tiba.
memang kalau bicara hidup, ada perjumpaan, ada juga perpisahan. Ada waktu lahir, kata pengkhotbah. Ada waktu mati. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Belum ada teknologi yang canggih sampai hari ini yang bisa membuat manusia tidak ada. Coba kita lihat Pengkhotbah 8 ayat 8. Kejadian Keluaran Pengkhotbah. Jauh banget. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukan. Tidak ada satu manusia pun, sehebat apapun dunia kedokteran, tidak bisa menahan hari kematian. Ya. Yang saya ingin sampaikan pagi hari ini, kita melihat mengambil pelajaran dari Raja Wali. Dia tahu kapan dia akan mati, dan dia pergi ke tempat kesukaannya, menunggu kematian dengan menutupi tubuhnya dengan sayapnya dan mengarahkan pandangan ke datangnya matahari, terbitnya matahari. Bicara gambaran bagi kita, saudara. Kita pun harus siap. Ya. Kita harus siap. Banyak orang kalau bicara kematian takut mati. Bahkan ada orang yang sudah mendekati ajal, wah dia ketakutan, dia bingung. Ya. Kenapa? Karena tidak tahu bahwa justru kematian itu awal kehidupan kekal. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara, supaya saudara benar-benar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan kita akan meninggal, nggak usah diminta, datang sendiri. Sebab saya melihat ada orang berkata, aduh saya sudah pengen mati tapi nggak datang. Jadi ya, tunggu SMS saja. Ya. Sampai ada cerita juga, ada nenek yang sudah 100 lebih usianya nggak mati-mati. Ya. Ternyata setelah diselidiki, padahal malaikat maut sudah panggil, oh my, nenek kembali. Enggak, kembali. Ngobrol ini malaikat, kenapa nggak kembali nih nenek ini, makanya 100 tahun lebih dia usianya. Oh, selidik punya selidik, ternyata dia tuli. Jadi waktu dipanggil dia nggak dengar. Jadi nggak mati-mati. Ya, ketika waktu Tuhan tiba itu akan terjadi. Yang saya mau katakan saudara, bagaimana kehidupan kita sebelum kita mati. Ada ayat berkata, hidup adalah untuk mati, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus berkata seperti itu. Kenapa kita juga sebagai orang percaya harus berkata, memiliki keyakinan yang sama? Hidup, ketika saya hidup saya untuk Tuhan. Ketika saya mati saya adalah satu keuntungan, bukan kerugian. Kenapa? Karena saudara sudah ada di dalam Tuhan. Ya. Makanya kita kalau ditanya kalau mati masuk surga atau neraka, semua jawabnya masuk surga. Enggak ada yang bilang, aduh nggak tahu ya. Kalau saudara bilang belum tahu, saudara mesti konseling. Ya. Karena pengajaran kekristenan, kalau kita mati pasti masuk surga. Makanya sebelum ajal itu datang kepada kita, persiapkan seperti Raja Wali. Maksudnya dengan gagahnya, dengan gentle-nya, ya kan?
dengan gentlenya dia menunggu waktu itu. Saya mau katakan kita juga harus seperti itu, dengan bangga. Bahkan saya pernah ngobrol dengan satu hamba Tuhan. Kayaknya tidak ada orang yang berdoa begini, Tuhan, kalau saya mati, Tuhan, saya pengen saya mati tenang. Jarang ada mungkin orang yang berdoa begitu. Ya, Butik itu berdoa begitu. Saya pengen mati supaya tidak nyusahin. Ya. Kenapa tidak menjadi pokok doa kita? Kenapa kita takut berdoa untuk mati? Maksudnya kalau saya mati, kalau saya waktu tiba nanti, saya tidak menyusahkan orang. Saya mati dengan tenang, seperti tidur. Berarti siap pada kematian. Ya. Ini yang saya katakan. Sebab ada banyak orang di luar sana yang tidak siap. Karena tidak siap, takut. Kok saya jadi bicara di situ? Mazmur 39 ayat 5. Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya. Seorang pemazmur Daud, seorang Daud aja berdoa, beritahukan kepadaku ajalku, kata. Jadi selayaknya juga kita, kalau itu menjadi pokok doa kita, ya, berarti hatimu, hidupmu siap. Berarti engkau sudah mempersiapkan segalanya. Coba lihat, sekarang saudara, kebanyakan orang, bahkan kita juga yang ada di sini dan yang mendengarkan, mengikuti siaran langsung ini, ya, saudara pasti sudah mempersiapkan ketika saudara meninggal, benar nggak? Lewat apa? Asuransi. Ya kan? Untuk apa? Supaya keluargamu tidak dipersulit kalau engkau meninggal satu saat. Ya? Bagus kan itu? Benar kan itu? Berarti saudara sudah siap kan? Nggak takut kalau istri ditinggalkan atau suami ditinggalkan atau anak-anak sudah ada, mereka sudah. Ya kan, orang tua yang bekerja keras untuk cari nafkah, cari uang, ya kan, untuk anak-anak dan cucu-cucu kan, khususnya untuk anak-anak, untuk berikan kepada anak-anak. Berarti saudara mempersiapkan untuk kehidupan keluargamu tahun-tahun ke depan. Nah, bagaimana dengan kehidupanmu? Dipersiapkan tidak? Untuk akhir. Nah, sekarang siapkan. Tadi saya katakan kalau kita siapkan berarti kan kita tidak takut. Nah, saya yakin saya kalau mati masuk surga. Ya, saya nggak perlu takut. Ya, saya setia kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya terus membahagiakan keluarga, menyenangkan orang-orang sekitar. Ya kan? Itu yang kita lakukan. Karena itu yang Tuhan mau. Kemudian ketika waktu Tuhan tiba kepada kita, semuanya pergi. Ya. Ayat 6 dari Mazmur 39 tadi. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Nah, itulah manusia. Ayat 10. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Ya. Ayat yang terkenal, umur manusia itu 70 tahun. 90 ayat 10. Kalau dia kuat 80 tahun. Selebihnya sampai selamanya nggak ada. Di dunia ini semua seperti itu. Terbatas. Cuman keterbatasan inilah, dunia yang terbatas ini, waktunya akan tiba kita persiapkan diri. Oke, yang terakhir saudara, yang ketiga.
Apa keunikan dari Raja Wali yang saya pelajari? Ternyata Raja Wali adalah burung yang setia pada pasangan. Dan saya baca, Raja Wali adalah salah satu burung yang dikenal setia. Dari 10 burung yang setia, Raja Wali salah satu. Saya heran, buaya juga dikatakan binatang yang setia pada pasangan. Saya juga kaget. Kalau buaya di air katanya. Ada istilah kan buaya darat. Buaya darat kan itu gambaran kepada ketidaksetiaan. Ya kan? Tetapi ternyata buaya sesungguhnya itu setia pada pasangan. Saya juga baca serigala, binatang yang buas, yang ganas, setia pada pasangan. Merpati apalagi. Ya. Merpati tak pernah ingkar janji. Dia setia pada pasangannya. Dan ternyata merpati itu, kalau pasangannya mati, dia keluar kandang, dia lari ke tempat yang jauh. Tunggu waktunya dia juga akan mati. Dia tidak kawin lagi. Ya. Tapi yang saya bahas bukan burung-burung itu, bukan binatang yang lain, tapi Raja Wali. Ternyata Raja Wali dikenal dengan binatang burung yang setia pada pasangan. Ya. Kalau kita kenal angsa, angsa juga binatang yang setia pada pasangan. Makanya angsa itu selalu diberi gambaran kalau orang kawin, nggak mungkin buaya berciuman kan? Pasti angsa berciuman. Gitu ya. Ya, itu lambang dari ternyata angsa itu binatang yang setia pada pasangan. Nggak mungkin serigala kemudian wah nggak ada gitu ya. Tetapi ternyata di balik Raja Wali yang ganas, di balik Raja Wali yang serem ya, yang sangat buas kalau memangsa, ternyata dia setia pada pasangan. Saya mau katakan kepada saudara, sebagai Kristen Raja Wali menjadi satu pelajaran bagi kita. Ya, setia pada pasangan. Ya. Semua manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Cintailah kelebihannya, cintai juga kekurangan. Ada orang hanya mencintai kelebihan, kekurangannya tidak. Nggak ada manusia yang sempurna. Ya, nggak ada yang manusia yang sempurna. Semua manusia pasti punya kekurangan. Jadi saya selalu berkata di jemaat kami bahwa kalau ada pernikahan kedua, pasti ada ketiga, keempat, dan seterusnya. Makanya pengajaran kekristenan, pernikahan itu sekali seumur hidup. Malu sama buaya. Ya, ya. Jadi ketika kita, ini pelajaran yang saya mau katakan. Dan saya baca, ternyata Raja Wali ini memang benar-benar memberi pelajaran. Ya. Ternyata ketika mereka berpasangan kemudian menikah, ya, kawin dan memiliki keturunan, ternyata Raja Wali jantan, dia juga menunggui bahkan sebelum bayinya menetas, telurnya menetas. Kadangkala dierangi oleh si jantan. Kalau sudah menetas, diberi makan, kadangkala jantannya yang menyuapin anaknya untuk makan. Mereka, kalau saudara baca di buku atau baca di Google, saudara, ternyata mereka saling mencintai. Dan kalau salah satu pasangan yang mati, dia belum cepat-cepat cari pasangan. Sedih. Dunia sekarang susah, agak berat cari orang yang setia. Di tengah dunia yang tidak setia, di tengah dunia yang penuh dengan godaan, di tengah dunia yang penuh dengan rayuan-rayuan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan, sebagai Kristen Raja Wali, saudara harus setia pada
pasangan. Jadi berkat di keluarga. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak-anak yang baik, jadi orang tua yang baik, yang selalu menjadi teladan bagi keluarga. Itu yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Di luar sana banyak sekali goda. Jangankan jemaat, pendeta pun digoda. Ya. Alkitab juga cerita Yusuf digoda. Benar nggak? Apalagi Yusuf ganteng. Ya. Kata Alkitab, Yusuf tuh ganteng. Ya. Makanya Alkitab catat Yusuf tiap hari diganggu oleh Tante Poti. Saya cari istri Potifar namanya siapa, nggak ada di Alkitab. Ditulis namanya istri Potifar. Makanya saya kasih nama dia Tante Poti. Alkitab catat tiap hari Tante Poti ganggu Yusuf, saudara. Godaan tuh setiap hari datang kepada kita. Makanya kita harus kuat. Ada orang bilang di luar sana, iman sih kuat tapi iminnya nggak kuat, katanya. Tapi saya mau katakan setia, ya. Komitmen dengan setia itu. Ketika saudara masuk dalam pernikahan, ada janji setia. Nah, mari komitmen dengan kesetiaan. Karena saudara janji kepada Tuhan. Ya. Jangan saling menyakiti, jangan saling membalas dendam. Saya tadi katakan semua punya kekurangan dan kelemahan. Punya istrimu, suamimu punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Ya, memang biasanya umumnya orang kalau salah, pasti diungkit-ungkit tuh. Kalau benar dia buat benar, jarang dibilang jarang dikasih jempol, jarang dikasih reward. Ya. Saya jadi kenal omongan reward karena istri saya selalu ngomong reward. Perlu dikasih reward ternyata, saudara. Kalau kelebihan, tapi kalau kekurangan, malahan dihakimi, malahan dicerca, malam dituduh, dibuat sampai sudah jatuh, ketimpa tangan lagi. Kadang-kala seperti itu kejadian. Makanya saling menghormati, saling setia pada janji. Saudara, janji bukan pada manusia, bukan hanya di depan pendeta, tapi di hati. Ya, seperti itu. Ya, malu sama Raja Wali, sama Serigala, sama Angsa. 10, saya lupa yang lain juga. Coba cari sendiri. Ya, Merpati itu dikenal saya, setia pada pasangan. Saya pernah cerita begini. Saya ketika datang ke Bandung, ke Jakarta khususnya, di Manado ada merpati. Saya nggak pernah lihat seperti di Jawa atau di Bandung. Jadi anak-anak jadi tempat main di merpati itu, ya. Betinanya dipegang di sini, jantannya di sana. Dibikin adu lagi, ya, apa namanya ini? Adu kecepatan. Dan merpati yang mono, yang jantan sana, di sini kan banyak yang pegang juga ada beberapa orang kan. Dia cuma diangkatkan sayapnya kepak begini. Lah yang ini dari sini, dia nggak bilang, sebelah sini lebih cantik, dia datang ke sini. Enggak, saudara. Dia tetap ke sini. Dia tahu pasangannya. Nggak pernah dia masuk ke kamar pembantu, enggak. Ke kamarnya, maksudnya nyerong ke situ, enggak, saudara. Ya, makanya merpati itu luar biasa contohnya, saudara. Ya, nah mari kita Alkitab catat itu seperti itu. Saya sampaikan ini, saudara. Mari kita terima ini dengan sukacita. Kita terima ini dengan kita mau, tidak ada yang sempurna, saudara. Kita sama-sama mau membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kita ingin kita memiliki surga. Ya. Ya. Sebab kehidupan di dunia cuma sementara. Yang kekal itu di surga. Ya. Di surga tidak terhitung tahunnya, tidak ada tahun. Kalau di Indonesia, di dunia ada tahunnya, ya. Kalau di surga nggak ada tahunnya. Ya, jadi apalagi sekarang, saudara. Sekarang dunia sekarang sudah diarahkan kepada kedatangan Yesus kedua kali yang sudah sangat dekat.
sudah mengarah kepada antikris akan menguasai dunia. Ya. Sudah dapat kiriman-kiriman saudara yang sekarang sudah akan saya sedikit yang saya tanggapi dengan otak saya saudara ya. Ternyata dari COVID-19 ini nanti kan akan ada kayak apa namanya, vaksin COVID-19 ya. Nah orang kalau sudah divaksin akan dilegalisir, sudah divaksin, dan nanti ke depan legalisirnya itu akan ditanam chip di tangan kanan atau di jidat. Itu akan ke sana. Karena sekarang dunia dengan COVID-19 dunia kena semua. Ya. Jadi, dunia sudah sangat dekat. Kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Makanya hiduplah dengan benar. Lakukan kebenaran. Karena kedatangan Tuhan sudah sampai. Ini saudara sedikit tahu atau mungkin yang belum tahu saya kasih tahu. Dunia satu saat akan dikuasai, perekonomian dunia akan dipegang oleh antikris. Alkitab catat dalam kitab Wahyu bahwa tidak ada yang dapat membeli dan menjual. Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa membeli dan menjual tanpa ada tanda di tangan kanan chip dan di jidat. Sekarang kita pakai kartu ATM. Nanti ke depan tidak ada kartu ATM lagi. Itu semua di jidat atau di tangan. Jadi kalau belanja tidak atau tidak no. Jadi sekarang ukur suhu gini kan, nah, besok enggak. Kalau saudara belanja pakai ini. Jadi kalau saudara masuk supermarket Jogja nanti ke depan, nggak ada, saudara akan nggak ada tanda itu, nggak boleh belanja. Satpam security-nya Om Yeye akan pasang berapa banyak, nggak boleh masuk. Tidak bisa berbelanja karena dunia akan dikuasai antikris. Ekonominya akan dikuasai antikris. Nggak bisa belanja. Saudara mau belanja di mana? Sadar nggak? Pasar tradisional sekarang akan menjadi pasar segar, pasar ini. Tapi lama-lama tidak ada pasar tradisional karena semua akan menggunakan chip itu. Semua akan menggunakan screening screening. Kita nggak bisa. Orang yang tidak dicap itu kan adalah orang yang setia kepada Tuhan kan? Orang yang setia kepada Tuhan tidak mau dicap. Kalau tidak mau dicap, resikonya tidak bisa belanja, tidak bisa jual. Saudara mau nanam bibit pun bukan beli. Kalau beli mesti pakai tanda itu. Jadi kita akan dipersempit keratnya dan akan lebih susah. Makanya menakutkan dunia ya saudara ya. Itu saudara, saya tidak berkata lebih jauh saudara. 3 poin yang saya pelajari dari Raja Wali. Ya, mungkin ini part ketiga ini sudah akhir. Ya. Tapi nggak tahu ya, kalau Tuhan kasih hikmat saya cari lagi ini keunikan dari Raja Wali saudara ya. Kita akan lihat ke depan ya. Percayalah Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita. Amin. Sentuhan dunia dan kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi segala tantangan, persoalan, pergumulan, penyakit hari-hari ini, datang kepada Yesus. Dia sumber kesembuhan, Dia sumber pertolongan, Dia sumber pemulihan. Saudara yang hadir, bahkan saudara yang mendengarkan, mengikuti siaran langsung di Jemaat Pelangi Kasih di rumah. Kalau engkau sakit, angkat tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu di dadamu atau di tempat yang sakit. Dengan percaya, kita berdoa, kita katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, sembuh, terjadilah mujizat, terjadilah pertolongan Tuhan. Terima kasih, turunkan tanganmu. Engkau sudah dijamah oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan di rumah tanggamu, di keluargamu, di usahamu, di pekerjaanmu, di bisnismu, di apapun yang kau hadapi, datang ke tempat favoritmu, yaitu di bawah kaki Yesus. Sebab hanya di bawah kaki Yesus engkau akan mengalami ketenangan. Sebab hanya di bawah kaki Yesus engkau mengalami pemulihan.
Sebab di bawah kaki Yesus terletak semua jawaban dari pergumulanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan mau juga kepada kita menjadi Kristen Raja Wali yang setia pada pasangan, yang setia pada keluargamu. Nikmati setiap kesusahan, penderitaan, kesulitan bersama di rumah tanggamu. Datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan keluargamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Janji Tuhan terjadi dan berlaku dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Dan kita juga siap menikmati kedatangan-Mu Tuhan, menjemput kami secara bersama-sama atau menjemput kami secara pribadi lewat kematian. Kami siap karena kami sudah mempersiapkan diri untuk dapat melihat tangan-Mu bekerja dalam kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Terima kasih buat kekuatan firman. Terima kasih buat berkat firman. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, yang ada di rumah Jemaat GBD Pelangi Kasih, salam kasih Tuhan. Semua saudara yang mengikuti ibadah live streaming kami, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Doa kami berkat Tuhan tercurah dan pemulihan Tuhan terjadi atas pribadi dan keluarga. Puji Tuhan. Saya sebagai gembala juga berterima kasih buat semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Ya, Thomas yang sudah nyanyi tadi ya, luar biasa. Suaranya ganteng banget. Ya, lebih ganteng dari orangnya. Ya, luar biasa ya. Tuhan berkati apalagi pakai baju kembang-kembang gitu ya. Saya sudah bertobat, dia baru mulai. Sudah nggak cukup saya baju kembang-kembang, jadi saya tidak pakai lagi. Biasanya seragam ya, puji Tuhan ya. Dan lagi terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Setiawan, rumah ini dipakai terus untuk kita pakai beribadah ya. Semua keluarga besar Setiawan di sini, Tuhan Yesus ya. Pengumuman saudara, hari Rabu kita kembali ibadah tengah minggu ya. Ibadahnya jam 19.30 ya. Dirubah dari 18.30 ke 19.30 ya. Kemudian hari Minggu kami sih rindu sudah pengen ibadah karena beberapa jemaat tanya kapan ibadah di gereja, dan doakan saudara supaya dalam waktu dekat kita segera ibadah di tempat kita ya. Tapi untuk hari Minggu saya pengumuman kita ibadah live streaming. Saudara nanti kalau ada perubahan kita akan sampaikan lewat pengumuman di grup ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemudian selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Somalinggi ya. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini bersama anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, diberkati Tuhan ya. Oke, sampai ketemu lagi saudara. Kita akhiri ibadah ini. Mari kita berdiri. Kiranya ibadah kami pagi ini kembali kami naikkan syukur kami, karena Tuhan baik. Tuhan sudah pimpin ibadah dari awal sampai akhir. Kami pulang dengan sukacita, kami terima berkat dengan luar biasa. Kekuatan kesehatan terus jadi bagian kami. Hamba-Mu berdoa buat keluarga di tempat ini, khususnya Bapak Setiawan. Biar Engkau terus beri kekuatan, kesehatan. Biar Engkau terus memberikan semangat untuk menjalani hari-harinya. Kami percaya janji Tuhan terus jadi bagiannya. Berkati anak-anak dari Pak Setiawan, menantu-menantu, cucu-cucu, cicit, dimanapun berada. Baik yang ada di Bandung, yang ada di Labuan Bajo, yang ada di Bali. Biarlah janji Tuhan terus jadi bagian semua anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan cicit dari Bapak Setiawan. Terima kasih Tuhan, semua juga yang hadir di sini Tuhan, berkati kami Tuhan, keluarga-keluarga kami baik yang ada di Kalimantan, di Manado, yang ada di Nias, yang ada di Bekasi, yang ada di Jakarta, yang ada di Perigi, Kalimantan. Juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Juga seluruh jemaat GBD Pelangi Kasih di rumah mereka masing-masing, berkat Tuhan tercurah, kekuatan kesehatan Tuhan beri. Bahkan seluruh anggota keluarga mereka dimanapun mereka ada, anak, menantu, cucu, cici mereka Tuhan baik
dari yang ada di Bandung atau di luar kota, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Negara kami juga Tuhan, terus Engkau memberkati. Pemimpin negara kami mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, diberikan hikmat akal budi untuk menjalankan tugas negara Tuhan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan terus memberikan pertolongan-Mu dengan semua jajarannya Tuhan, sampai kepada pemerintah tingkat RT RW, diberkati, diberi hikmat supaya Indonesia boleh pulih lagi, Indonesia bangkit, Indonesia maju, Indonesia boleh meraih dan melihat banyak hal yang akan terjadi, bahkan pemulihan ekonomi terjadi kembali di Indonesia Tuhan. Dan terlebih kami berdoa supaya virus COVID-19 ini segera berakhir, segera berlalu dalam nama Yesus Kristus. Selamatkan bangsa kami, selamatkan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami berdoa khusus buat Bapak dan Ibu Somalinggi yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa Engkau memberkati dengan bertambah usia pernikahan, bertambah juga kekuatan kesehatan hikmat dari surga untuk menjalankan setiap aktivitas sebagai seorang papa, mama, dan sebagai seorang oma, opa bagi cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Bapa. Kami sudah berdoa dan kami serahkan segala aktivitas umat-umat-Mu besok yang bekerja pergi pulang, mereka naik kendaraan pribadi roda 2, roda 4, yang sekolah kuliah, yang masih dalam online atau live streaming atau mengikuti ibadah di sekolah dari rumah Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati semua anak-anak kami dalam persekolahan perkuliahan mereka, semua cucu-cucu kami dalam persekolahan perkuliahan mereka, semua diberkati. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan terus jadi bagian kami. Baik berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Dan sekarang saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus tinggal beserta dengan kita semua mulai pagi ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.